Halo, saya dengar ya? Terdengar, Dokter. Iya, Dengar. maaf ya. Terdengar, Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waktu penyusunan kurikulum saya diminta untuk apa materi yang perlu kita dalami nanti. Nah, ini sebagai waktu penyusunan kurikulum ini saya pilah-pilahkan. Jadi kita ini nanti mendalaminya pada tahap 1, 2, dan 3 ya. Tahap 1 itu pengenalan penyakit paru kerja dan lingkungan. Jadi ada nanti lebih arah ke pengenalan dulu. Itu metode yang kita sampaikan itu bisa tutorial ya, bisa textbook reading, journal reading, dan pendampingan nih, dalam diagnosis dan terapi. Ini tahap pertama. Tahap kedua nanti kita mendalami tentang pengalaman. Pengalaman tentunya Anda sekalian mulai melakukan diagnostik dan penata laksanaan dalam tentunya masih di pendampingan kita semua. Kemudian di situ kita sudah mulai mendalami tentang tinjauan, sudah mulai membuat tinjauan pustaka, laporan kasus, dan praktek lapangan. Ya, kemudian tahap ketiga ini kita anggap sudah senior ya, itu nanti sudah bisa mulai dilepas praktek mandiri dan penelitian. Ini sebenarnya masuk tahap 3. Masih jelas terdengar ya? Masih jelas, Dokter. Jelas, Dokter. Nah, buku yang saya pakai pedoman karena kita Unila belum mempunyai buku ajar sendiri, maka saya pandang sih buku ajar yang layak untuk kita yaitu buku ajar pulmonologi dan kedokteran respirasi dari Kolegium Pulmonologi ya, ini terbitan UI ya, terbitan UI ya. Itu untuk paru kerja sudah saya susun seperti ini dari yang ada di dalam buku itu. Nah, itu nomor 1 sampai 17. Insya Allah nomor 1 sampai 9 ditambah nomor 12 itu PPT-nya sudah tak buatkan semua. PPT-nya sudah tak buatkan semua. Rencananya saya memang Dr. Aditya mau membuatkan yang kurang ini rencananya, tapi berhubung beliaunya masih ada kesibukan untuk beliau sendiri, saya nggak ingin spekulasi. Maka saya bebankan pada PPDS saja, bahwa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 judul. Tolong ini diundi, tolong dibuat PPT-nya. Diundi, dibuat PPT-nya yang bagus ya, yang bagus. Saya minta yang bagus. Saya membuatkan Anda ini insya Allah bagus ya, dalam artian untuk dipahami mudah dipahami. Ini nanti Anda akan mempresentasikan ya, nanti dalam waktu kalau kuliah saya Anda harus mempresentasikan 1 judul aja. Jadi saat saya memberikan insya Allah 1 sampai 9 ditambah 12 ini saya. Ini, kemudian nomor 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Ini ada 7, berarti pas orang 7 diundi. Siapa yang dapat ini, nah nanti mempresentasikan tolong dibuat PPT yang bagus. Sehingga saling satu yang membuat, tapi untuk dipelajari bersama. Kita belajar bersama dari PPT ini. Nah, saya ingin diskusi ya. Kira-kira kalau di perusahaan besar, kira-kira bahan-bahan apa saja kira-kira yang bisa menjadi hal yang membuat seseorang menjadi sakit. Kira-kira bahan-bahan apa aja? Tolong, ini ada yang ini, halo? Ya, Dokter. Ya, Dokter. Mungkin debu batu bara, Dokter, kalau di tempat saya.
Oh, batu bara ya. Ya Iya betul. dokter. Selain kalau batu bara apa ini kira-kira? Dampaknya kira-kira bagaimana? Saya kira sudah banyak yang mempelajari lah ini. Halo? Jadi kena black Menjadi hole cold walker, dokter. walker Paul Walker, pneumokoniosis. Pneumoconiosis dokter. hypersensitif pneumonitis prosesnya dari mana? Patogenesanya seperti apa? Ada yang tahu? Mohon izin menjawab dokter. Ya, Karena reaksi alergi juga dokter. ya, Proses inflamasi. Dia proses. Apa bedanya seandainya sampai di satu perusahaan ini reaksi iritasi, kemudian ini reaksi alergi. Kira-kira tata laksananya nanti kira-kira beda nggak kira-kira? Misalnya Anda dipanggil oleh satu perusahaan, ini kok ada yang sakit begini, konsultasi, apa kira-kira di perusahaan ini yang kira-kira perlu dilakukan karena ini ada beberapa orang kena dengan penyakit yang serupa. Anda mengatakan, oh ini hypersensitif pneumonitis, gitu. Apa tindakan Anda kira-kira apa yang Anda lakukan untuk misalnya yang tanya manajernya, gimana? Kalau ini hypersensitif, kalau ini alergi, ini iritasi, kira-kira apa yang dilakukan? Mohon izin dokter. Ya, Mungkin kalau yang untuk alergi dok, ya. karena kalau di perusahaan itu biasanya kita melakukan pencegahan primer, sekunder dan tersier dok. Ya, jadi mulai dari pencegahan primer itu dok, yang pertama membuat regulasi-regulasi awal untuk mencegah terjadinya paparan. Kemudian juga pencegahan primer itu juga masuk dalam bentuk melakukan medical check up sebelum awal kerja. Kemudian kalau yang pencegahan sekunder itu kita melakukan kuratif. Dalam hal ini kalau alergi berarti yang pertama kita jauhkan dari paparannya, dok. Jauhkan dari paparannya, kemudian gunakan APD dalam hal ini agar tidak terhirup lagi, artinya kita menggunakan masker yang sesuai dengan partikulatnya. Kemudian juga memberikan pengobatan-pengobatan untuk menekan alerginya, dok. Apakah antihistamin ataukah steroid dan sejenisnya, dok. Kemudian kalau pencegahan tersier itu, dok, kita melakukan pemindahan tempat kerja, dok. Jadi misalnya tadinya area dia di area harvest, area untuk memanen, dipindahkan ke misalnya area kerja ruang administrasi. Kalau penyakitnya itu tidak bisa mengalami perubahan yang resolusi yang baik. Jadi paparannya harus benar-benar dihilangkan, dok, dengan memindahkan ke lingkup ruang kerja yang berbeda, dok. Apa bedanya dengan kalau itu penyebabnya karena iritasi? Kalau mohon izin dokter, sejauh yang saya pahami, dok, kalau iritasi biasanya kan bentukannya itu bisa akut atau kronis, dok. Tetapi kalau pada penyakit akibat kerja ini biasanya paparannya sudah bertahun-tahun sehingga terjadilah iritasi yang sifatnya kronis, dokter. Sehingga pengobatan-pengobatannya juga dilihat, dok, apakah terjadi obstruksi jalan nafas. Ya mungkin kita bisa berikan pelega, baik itu short acting beta agonis maupun pengontrolnya dalam bentuk misalnya long acting muscarinic agent, dok. Mungkin begitu. Ya gini, benar ya. Kalau alergi itu kan genetik. Kalau iritasi itu siapapun kena bahan itu pasti kena.
Kalau alergi itu tidak semua alergi. Jadi misalnya ada orang 6 gitu ya. Belum tentu orang 6 itu kena semua kalau alergi. Mungkin salah satu aja yang memang dia punya bawaan alergi. Kalau iritasi, orang 6 iritasi ya kena iritasi semua. Contohnya misalnya terpapar gas amoniak gitu. Gas amoniak itu kan iritan, ya toh? Karena kelarutan terhadap airnya itu terlalu tinggi, sehingga dia akan terjadi oksidasi, pasti dia akan terjadi luka bakar, ya kan? Kalau dia teriritasi, iritasi semua, orang 6 kena semua. Itu kalau bahan iritan. Kalau alergi, ya belum tentu. Kalau orangnya itu sensitif, baru dia terkena itu. Jadi, nah, bukan terus, saya setuju, primer, sekunder, tersier, oke. Tapi tidak semua orang itu terus kita lihat, oh dipindah semua. Wah, manajernya protes lah. Ini kalau karyawannya tak pindah semua, habis lah nggak ada yang kerja di sini. Nah, itu tadi investigasi, oke, setuju saya dilihat dulu. Apa? Ini iritasi apa alergi? Kalau alergi gimana? Baru tindakan kita. Alergennya mengatasi, pertama alergi jangan langsung orangnya dipindah. Ya itu tadi manajernya ya protes, ya nggak ada yang kerja nanti dipindahin semua. Nah, pertama ya itu tadi yang primernya dulu. Tata laksana supaya alergennya itu diatasi dulu. Apakah alergen, kalau seperti hypersensitif pneumonitis itu kan karena spora. Bagaimana caranya tindakan kita limbahnya itu tidak menyebabkan produksi spora, kan gitu. Nah, spora itu terproduksi karena apa? Biasanya jamur itu hidupnya di tempat kelembapan. Jadi ya jangan, tadi kita harus mentreatment bahan-bahannya, atau biasanya pada limbah-limbah itu jangan sampai dia menjadi lembab. Mungkin drainasenya lebih bagus. Oke, ya nggak apa-apa semua ini ya. Nah itu nanti yang harus kita dalami lebih jauh. Ya, saya lanjutkan ya. Ya ini yang menurut pengamatan saya, ini kenapa Lampung ini potensi, itu yang dulu termasuk yang saya angkat supaya untuk program PPDS kita itu waktu itu ditanyakan oleh Prof. Faisal, kira-kira muatan lokal yang bisa diangkat untuk program PPDS kita itu apa ya? Penyakit paru kerja atau di sini agromedisin. Nah, itu ternyata tugasnya dibebankan ke saya, akhirnya Tuhan itu dibebankan ke saya. Itu ya. Nah, potensi penyakit paru akibat kerja pengaruh lingkungan di Lampung ya. Nah, ini pertanian itu seperti ini ya. 6 jenis perusahaan industri terbesar di Indonesia itu berada di Lampung. Ya. Itu Pengalengan nanas itu seperti ini ya. Kalau yang sudah sering keluar masuk perusahaan ini ya sudah tahu semua ya. Nah, proses ini dalam kondisi seperti ini itu kompleks terjadinya penyakit dampak akibat ini bukan hanya terpapar oleh nanas saja. Ternyata untuk membuat kalengnya ini kan berjuta-juta kaleng, karena perusahaan besar. Ini tidak langsung nanasnya dimasukkan kaleng. Ternyata kalengnya masih dalam bentuk lembaran-lembaran logam seperti ini. Ini tentunya banyak kandungan debu-debu logam di sini, debu-debu logam di sini. Kira-kira apa yuk yang terjadi kalau terpapar debu logam ini? Kira-kira apa penyakitnya? Halo? 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 Iya, dokter. Ya. Kira-kira apa kalau kena debu logam seperti ini? Ya, kalau kita masih ini ya itu tadi siderosis atau mix gas pneumoconiosis tadi itu paling enggak ya, atau hard metal pneumoconiosis ya bisa ya. Terus Ya, dokter. proses
proses pengolahan nanas ini, dia selesai ini itu ganti shift, dia itu harus mensterilkan tempatnya ini itu dengan klorin, ya, dengan klorin. Nah, klorin itu termasuk bahan iritan, ya. Belum lagi mencuci mesin pakai soda api. Nah, jadi kompleks. Jadi nggak harus penyakitnya terpapar nanas, enggak, complicated kalau sudah perusahaan seperti ini. Ya, pabrik gula dengan kondisi seperti ini. Herbisida disemprot seperti ini, pakai pesawat, sudah nggak pakai ini lagi. Sudah nggak pakai sprayer lagi. Ya, debu seperti ini. Nah, apakah nggak debunya mengandung silika? Bisa aja silikosis. Ya, dengan untuk panen tebu ini seringkali tidak dengan tenaga manusia. Mereka dibakar dulu, kemudian pakai tenaga mesin seperti ini. Nah, apakah asapnya ini tidak bisa menyebabkan PPOK dan sebagainya? Atau juga asap-asap ini sudah mengandung bahan-bahan iritan dan sebagainya. Ini perlu didalami lagi, perlu diteliti lagi. Tapioka juga seperti ini. Ya. Dengan debu tapioka seperti ini, apa yang terjadi? Nah, ini juga perlu bisa diteliti seperti ini. Ya. Kemudian gas silika. Lampung ini termasuk produksi silika itu terbesar di Indonesia. Dia sebagai bahan pembuatan kaca, gelas, dan keramik. Itu di Indonesia terbesar produksinya itu di Lampung dan Bangka Belitung. Ini. Padahal sebenarnya kalau kita lihat bahayanya silika itu seperti ini, ya kan? Ada peringatan. Harusnya bukan pakai masker, sudah harus pakai alat seperti ini. Ya, respirator seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Tapi orang-orang kita masih terjadi seperti ini. Di Lampung ini terjadi. Nah, dulu pabriknya ada di Wates sini. Sekarang pindah di mana, dokter pindah? Di Kurang tahu, dokter. Oh, itu dokter pindah kan pernah ini ya, di itu loh. Pindah di Lampung Selatan. Pabriknya ini silika, ya. Zaman dulu orang terpapar silika itu karena memecah batu. Nah, itu 10 tahun baru terjadi silikosis. Sekarang orang sudah mencari batuan silika yang kandungan silikanya itu hampir 100%. Nah, boleh dibayangkan, kalau dulu batu mungkin kandungan silikanya masih kecil. Sekarang sudah kebutuhannya bahwa silikanya pindah di Tanjung Bintang pabriknya sekarang. Jadi kalau Anda mau meneliti silikosis, boleh di Tanjung Bintang sana. Itu langsung batu yang kandungan silikanya itu hampir murni, itu dibuat tepung, ada yang dibuat kristal, ada yang dipakai bahan baku di Indonesia, ada yang pakai diekspor. Nah, ini ya. Terus industri minyak sawit ini biodiesel di mana ini ya? Di Kalianda ini ya. Biodiesel. Ini juga terbesar di Asia Tenggara ini. Kemudian peternakan sapi. Nah, ini peternakan sapi di Lampung Tengah ini. Ada 3 kandang isinya 10.000 sapi, mendatangkan dari Australia bibitnya. Ditampung di sini hanya paling lama 4 bulan sampai 6 bulan, kemudian dipotong. Ini hanya fattening aja. Nah, ini kalau misalnya sapinya dari Australia membawa yang bisa menyebabkan antrak, nah, kira-kira gimana? Bisa aja penyakit antrak. Kemarin ujian PPDS, ada yang menyebutkan bingung. Antrak sama antrakosis apa bedanya? Antraks sama antrakosis. Ya, antrakosis tadi apa antrakosis? Halo?
CWP dokter. CWP Paul ya. Walker, ya pneumokoniosis. CWP antracnosis. Kalau antrak? Antrak itu virus apa bakteri? Virus. Hmm? Virus apa bakteri? Ayo. Ayo. Bakteri, Nanti. dokter. Bakteri ya? Ya. Bakteri, dokter. Nah, nanti ini mungkin nggak ini kira-kira kalau dari kita itu hanya fattening, kita itu mampunya fattening. Kalau breeding, Pak Sapi ini, saya terjun langsung ke ini. Saya juga dalam rangka nanti apa yang ada di peternakan ini. Pernah masuk di peternakan seperti ini enggak? Ada yang pernah? Belum pernah dokter. Belum Belum pernah. pernah, dokter. Dokter pernah Nah, hidup. ini saya masuk sendiri ini di sini dengan sapi. Ini breedingnya di Australia. Jadi dia membawa dari Australia sini, kemudian di sini fattening aja. Fattening dari penggemukan aja. Penggemukan selama 4 bulan, kemudian sudah dipotong. Nah, masih ada kemungkinan dia, kalau masyarakat ini, kalau masyarakat awam, itu sering melaporkan bahwa sapinya mati karena penyakit kuku. Nah, ini saya juga takut juga, penyakit kuku. Antraks itu kan pada sapi menyerang kuku itu. Ya. Oke. Nah, ini yang pernah kita jumpai. Nah, ini foto normal, ini kalau silikosis ya. Terkenalnya dengan apa ini? Terkenalnya dengan apa yo? Pada silikosis, gambaran di parunya terkenal dengan apa? Halo? Halo? Apa ini? Wing angel appearance. Nah, jangan cari angelnya ya, cari wingnya aja. Angelnya nggak ada. Ya tahu ya, wing angel appearance pada silikosis. Nah, kalau ini kasus yang kita jumpai di rumah sakit Kemang ini, ya dia bekerja di proses batu silikas selama 8 tahun. Ini. Nah, ini pasien yang kita jumpai, yang kita duga, ini hypersensitif pneumonitis ini. Ini kemudian, nah ini pasien yang pernah kita jumpai dengan ARDS, ya. ARDS, kalau sekarang mungkin diduga COVID ini, tapi zaman dulu belum mengenal COVID itu. Ini ternyata dia kerjanya di boom sprayer seperti ini. Dia kerjanya di boom sprayer seperti ini, terpapar oleh herbisida, pestisida. Ya, halo? Iya, dokter. Iya, dokter. Iya, dokter. Sebenarnya kita itu keselamatan kerja itu sudah ada jaminan peraturan presiden ini sekian ini, sebenarnya kita itu ada aturan kerja yang baik. Ya, cuman ini loh, dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Nah, mereka itu punya hak jaminan kecelakaan kerja JKK, ya. Tapi juga termasuk penyakit akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Nah, ini dalam peraturan presiden nomor 7 tahun 2019 itu sudah diatur jaminannya. Ini tugas-tugas Anda sebenarnya. Karena kalau kita diagnosa, sekarang saya tanya, selama jadi dokter, Anda pernah nggak mendiagnosa penyakit akibat kerja? Jujur aja. Halo? Belum, dokter. Belum pernah, dok. Belum pernah dokter. Ada yang pernah? Belum pernah, dokter. Nah, Sudah pernah, dok. Hah?
Sudah pernah dokter. Pernah? Lebih Pernah pernah? dokter. Ya. Pernah dok. Sudah berapa kali? Tidak banyak dokter. Berapa pasien kira-kira selama jadi dokter? Berapa pasien? Kalau di perusahaan itu ada sekitar 3 sampai 5 orang dokter. Selama Anda jadi dokter ya? Iya dokter, penyakit akibat kerja. 5 orang? Iya dokter. Oke. Kita catat 5 orang. Nah, ini sebagai kasus kita untuk kemudian. Nah, kemudian ya, saya hanya ingin menggugah kita aja, Oke. Yang lainnya belum pernah. Kawan-kawan yang lainnya belum pernah? Ada yang sudah pernah menjumpai penyakit paru akibat kerja? Belum, dokter. Belum pernah, Dok. Berarti hanya dokter Robi. Oke, bagus. Nah, pekerja yang didiagnosa menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat jaminan tadi itu. Meskipun hubungan kerja telah berakhir. Ya, tolong ya. Kita pahami bersama ya. Oke. Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Oke, itu tadi ya. Terus, penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jenis penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul aktivitas pekerjaan berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja, dan spesifik lainnya ya. Jenis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan presiden ini. Oke, ini lampirannya. Langsung aja yang sesuai dengan organnya, ya toh. Di sini organ saya ambil paru atau untuk kita kan organ pernapasan, ya organ pernapasan. Jadi penyakit saluran napas. Penyakit saluran napas, pneumokoniosis, oke, ya toh. Pneumokoniosis itu debu mineral, jaringan paru, silikosis, antarakosiliosis dan asbestosis. Di sini disebutkan itu silikotuberkulosis masuk, pneumokoniosis, ya toh. Ini karena debu mineral non fibrogenik, ya toh. Siderosis, di situ penyakit bronchopulmoner yang disebabkan oleh debu logam keras, penyakit bronchopulmoner yang disebabkan ini ya, termasuk bagasosis, asma yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi atau zat iritan yang dikenal tadi. Oke ya, udah ya, nanti dibaca sendiri ya, biar cepat. Alveolitis alergika, ya toh. Ini penyakit paru obstruktif kronik, PPOK berarti kan. Ini karena ini penyakit paru yang disebabkan oleh aluminium, kelainan saluran napas atas yang disebabkan oleh sensitisasi dan iritasi zat. Ya, kemudian penyakit saluran napas yang disebabkan oleh yang tidak tersebut di atas itu, tapi dipastikan bahwa itu disebabkan oleh akibat pekerjaan atau lingkungan kerja. Oke ya, sampai 12 ini. Nah, sekarang menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor sekian tentang pedoman penyelesaiannya kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, pedoman penyelesaiannya, oke ya, pedoman penyelesaiannya itu tadi kan penyakitnya, sekarang pedoman penyelesaiannya. Nah, sekarang ini saya ingin menanyakan pada Dr. Robi. Dr. Robi sudah pernah memeriksa pasien kurang lebihnya 5 orang yang terdiagnosa dengan penyakit akibat kerja. Nah, sekarang saya ingin mempertanyakan dengan peraturan ini tadi, gitu. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan, biaya pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan dibayarkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan meliputi. Ini semua ya. Oke.
biaya perawatan dan pengobatan adalah tarif biaya kelas 1. Saya tanya Dr. Robi, apakah sudah dokter. diselesaikan dengan biaya kelas 1? Alhamdulillah saat itu dok, perusahaan bertanggung jawab dan ya ada semacam cost sharing dok, sehingga bisa di atas kelas 1 pelayanannya dokter. Oh, bagus. Nah, saya tanyakan yang kedua, apakah itu dibiayai oleh BPJS Naker? Setahu saya dok dibiayai oleh asuransi pihak ketiga mereka, Admedica dokter. Oh, bagus. Nah, ini Jadi mereka tidak menggunakan BPJS Naker, karena kalau BPJS Naker itu maksimum layanan hanya terbatas di kelas 1 dok. Jadi mereka menggunakan Admedica dokter. Wah, ya. Apakah sekarang masih pakai itu? Iya dokter, sampai saat ini masih. Kan sekarang kewajibannya harus pakai BPJS. Apakah sekarang masih, itu perusahaan mana itu? Mohon izin dok, salah satu perusahaan BUMN dok. Jadi mereka punya 2 kartu jatuhnya dok. Jadi perusahaannya membayarkan iur biaya premi biaya BPJS kepada pemerintah, dan mereka juga membayarkan premi biaya ke asuransi pihak ketiga lainnya, dalam hal ini Admedica dokter. Sampai sekarang itu? Sampai sekarang Dr. Robi? Sampai hari ini dokter. Oh, bagus. Jadi itulah yang harus kita perjuangkan di situ. Jadi sebenarnya sudah ada aturan main bahwa ini keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi ini, ya, itu memang harus aturannya seperti ini, ya. Selama ini terus terang aja di Lampung Tengah BPJS Naker itu tidak sampai ke situ. BPJS tidak sampai ke situ. Nah, ini bagus sekali kalau Dr. Robi punya pengalaman seperti itu. Nanti harusnya kita kembangkan sampai ke sana, Dr. Robi. Jadi begini, biaya perawatan dan pengobatan adalah tarif biaya kelas 1 rumah sakit umum pemerintah tertinggi setempat di mana tenaga kerja tersebut dirawat, masukkan perawat, SSU, biaya operasi dan sebagainya. Ya, oke, bagus. Nah, santunan berupa uang meliputi. Sampai dapat santunan nggak, Dr. Robi? Kalau sampai di sini dok, saya kurang tahu dok. Waktu itu diagnostiknya rata-rata itu SNHL dok, sensory neural hearing loss, di mana mereka adalah pekerja-pekerja yang harusnya menggunakan standarisasi APD yang sudah baik. Misalnya di atas 105 desibel dok, kita harus menggunakan ear muff, tapi ya mereka menggunakan dok, cuman terkadang patuhannya dok itu yang ini, sehingga terjadilah SNHL itu dokter. Begitu dokter. Tetapi untuk pembiayaan selama perawatan bukan penyakit paru ini berarti ya? iya dokter. Oh ya, kalau selama ini itu yang diperhatikan oleh asuransi atau BPJS, terutama BPJS Naker, itu yang penyakit kecelakaan kerja, dan terutama yang juga bukan paru. Yang paru itu selama ini kayaknya terabaikan, Dr. Robi. Pernah ada nggak yang menyangkut penyakit paru yang sudah kita sebutkan di 12 item ini? Pernah dokter, saat medical check up ditemukan tuberkulosis dokter, tapi kita tidak ketika kita tracing dok, orang-orang yang berkontak di ruangan kerjanya selama ini itu tidak ada dok. Jadi kita menduganya itu bukan penyakit akibat kerjanya, tapi mungkin ada kontak sekunder dari lingkungan tempat tinggalnya dokter. Dan saat itu pengobatan tuberkulosisnya sampai tuntas itu dibiayai perusahaan dokter. Oh, enggak. Itu karena perusahaan.
Oke, berarti bukan karena ini ya, bukan lewat asuransinya ya. Oke. Kalau Ya dok, tuberkulosis, melalui asuransi Edmedica dokter. tuberkulosis saya kira nggak masuk. Kalau silikotuberkulosis masuk, karena dia kena Ya dokter. silika. Nah, kalau tuberkulosisnya sendiri enggak, silikotuberkulosis yang masuk. Ya. Ini saya berusaha dari aturan-aturan yang ada ini, saya ingin merangkum. Sebenarnya ada nggak yang ingin menjelaskan kira-kira skema saya ini apa? Saya coba. Mohon izin dokter. Jadi dalam rangka membangun good clinical dan good governance, pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di satu wilayah perusahaan atau di satu wilayah di provinsi tertentu, itu membutuhkan dukungan dan komitmen dari multisektor dokter. Yang pertama, dibutuhkan komitmen dari pemerintah, karena seperti diketahui pemerintah yang merupakan yang memiliki domain dalam merancang dan melaksanakan undang-undang maupun peraturan yang ada, kemudian memberikan perizinan, dan juga termasuk menjalankan regulasi-regulasi pada perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, kemudian mitranya adalah selain perusahaan tentu selain perusahaan, aset yang sangat berharga di dalam satu perusahaan tentu adalah tenaga kerja dok, dan tolak ukur keberhasilan perusahaan adalah efisiensi dan produktivitas kerjanya. Nah, untuk mencapai efisiensi dan produktivitas kerja itu dibutuhkan tenaga kerja yang sehat dan juga efektif efisien dalam bekerja dok. Nah, sehingga dibutuhkan yang namanya lingkungan kerja yang aman, juga lingkungan kerja yang sehat. Nah, untuk mengakomodir lingkungan kerja yang aman dan sehat itu tidak hanya peran serta pemerintah maupun perusahaan, tapi dibutuhkan juga perlindungan seperti asuransi tenaga kesehatan, BPJS Kesehatan, maupun asuransi BPJS tenaga kerjanya itu sendiri. Dan asuransi itu bekerja sama juga dengan Pasienkes, kemudian dalam melihat penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi di satu perusahaan itu, dibutuhkan juga saran-saran dan support dari ahli-ahli, baik itu di organisasi profesi maupun pada institusi pendidikan. Demikian dokter. Ya, ini sudut pandangnya ini. Biar semua punya pendapat. Dr. David kira-kira gimana? Ayo. Kira-kira ada yang perlu dikomentari dengan skema yang saya berusaha menyederhanakan. Ternyata di aturan pemerintah itu sudah tercantum seperti ini. Kira-kira apa yang perlu kita perhatikan di sini? Ya baik dokter, terima kasih dok kesempatannya. Mungkin dari diagram ini, dari judul dari diagram sendiri saja sudah cukup deskriptif, menunjukkan bahwa ini untuk membangun komitmen pelaksanaan jaminan kesehatan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan di Provinsi Lampung. Ini meliputi beberapa elemen dan juga kerjasama dari masing-masing bagian yang untuk mewujudkan kerja yang aman dan yang sehat. Nah, di tingkat atas itu ada pemerintah, itu berfungsi untuk memberikan peraturan dan pelindungan dan juga menyediakan fasilitas bagi elemen yang ada di bawahnya, yaitu perusahaan dan juga tenaga kerja masyarakat, dan juga untuk menyediakan fasilitas dalam bentuk fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Nah, di tingkat perusahaan itu sendiri, di perusahaan itu nantinya kan akan memiliki tenaga kerja yang tenaga kerja itu diambil dari masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk
terhadap tenaga kerja, tapi satu sisi juga tenaga kerja juga mempunyai tanggung jawab sebagai tenaga kerja terpilih, juga harus meningkatkan produktivitasnya ke perusahaan. Dari tenaga kerja atau masyarakat itu, dari pemerintah telah menyediakan fasilitas, yaitu fasilitas atau rumah sakit untuk masyarakat, dan itu bisa digunakan untuk pelayanan terhadap tenaga kerja yang bekerja dalam suatu perusahaan, sehingga tenaga kerja tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, di tingkat Fasiankes yang sudah disediakan oleh pemerintah tadi, itu memiliki hubungan mutual yang simbiosis mutualisme antara Fasiankes atau rumah sakit dan juga institusi pendidikan, di mana institusi pendidikan ini bisa meningkatkan kualitas sekaligus juga untuk mengaktualisasikan kemampuannya di rumah sakit juga, dan juga Fasiankes dengan memberikan SDM-nya. Sehingga pada akhirnya nanti di Fasiankes bisa terwujudnya poli kesehatan kerja, dan ini juga tidak hanya berdiri sendiri, namun juga dibantu oleh organisasi profesi, dan juga dibantu lagi oleh institusi pendidikan, sehingga mewujudkan poli kesehatan kerja yang optimal. Dan institusi pendidikan juga akan membantu organisasi profesi untuk mengadakan penelitian, pendidikan, dan juga pelatihan, sehingga organisasi profesi juga tetap secara kontinu melakukan pendidikan berkelanjutan. Nah, kembali lagi ke elemen yang diatur oleh pemerintah, yaitu perusahaan, tenaga kerja, dan masyarakat, dan juga Fasiankes. Untuk di tingkat perusahaan, selain sudah diatur oleh undang-undang atau peraturan oleh pemerintah tadi, untuk pengelolaan dana bisa dibantu oleh asuransi atau BPJS Tenaga Kerja Kesehatan, di mana perusahaan ini akan mendapatkan pengelolaan dana dari asuransi BPJS Tenaga Kesehatan, yang asuransi atau BPJS Tenaga Kerja ini, ini akan melakukan pembiayaan santunan kepada tenaga kerja dan masyarakat, dan melakukan kerjasama terhadap Fasiankes. Seperti itu. Jadi terdapat hubungan, dan semuanya ini saling berkaitan, saling berkesinambungan dengan satu visi tadi, kembali ke awal yang diagram yang ada gambar awan itu, mungkin bahwa ini kita akan mewujudkan kerja aman dan sehat. Di secara garis besar lagi, institusi pendidikan juga bisa membantu perusahaan untuk pada akhirnya, jika perusahaan dibantu atau dipantau oleh institusi pendidikan, perusahaan pun juga mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintah. Menurut saya begitu dokter tanggapan saya terhadap diagram yang dokter sudah munculkan ini. Terima kasih dok. Prinsipnya udah bagus ya. Ini kalau tak kasih kesempatan semua panjang nanti kayak selesai. Oke, cukup ya. Pada prinsipnya udah bisa inilah. Jadi mungkin saya tidak simpulkan karena waktunya juga sudah terlalu malam ya. Nanti ini udah yang jelas komentarnya udah cukup memuaskan lah ya. Jadi yang saya maksud itu begini. Sebenarnya peraturan pemerintah perundang-undangan itu sudah bagus. Nah, kita kembali kepada tugas pemerintah itu di mana. Kita harus punya kewenangan dan punya tugas yang harusnya kita menempatkan di situ. Kan tujuannya itu kerja aman dan sehat. Ini kan tujuannya itu kerja aman dan sehat. Ini tujuan utamanya di situ. Lah pemerintah itu punya kewenangan, yaitu memerintahkan pelaksanaan perundang-undangan yang peraturan yang sudah ada, sudah bagus peraturannya itu. Ini tugas pemerintah agar perusahaan itu memberikan tanggung jawabnya kepada tenaga kerja maupun masyarakat di lingkup yang terdampak oleh di lingkungan sekitarnya ini dengan perusahaan. Ini tanggung jawab dari perusahaan dengan peraturan perundangan ini tugas pemerintah.
Nah, pemerintah ini dalam rangka melindungi tenaga kerja maupun masyarakat. Ya. Dan pemerintah bisa menyediakan Fasdiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, baik itu rumah sakit yang milik pemerintah sendiri maupun swasta, boleh-boleh aja. Gitu loh. Ini tugas dan kewenangan dari pemerintah di situ. Nah, perusahaan sebagai tanggung jawabnya, ya tentunya memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kalau ada jaminan kesehatan dan keselamatan ya tentunya akan lebih besar produktivitasnya. Nah, cuma pelayanannya ini tentunya ya perusahaan harus memanfaatkan Fasdiankes atau rumah sakit. Ya, bisa juga perusahaan itu punya Fasdiankes sendiri bisa, tapi juga harus akhirnya juga menggunakan rumah sakit yang kalau perusahaan itu ada keterbatasan. Halo? Halo? Iya dokter. Iya dokter. Iya dok. Kalau jadi ada nah harus manfaatkan rumah sakit ini. Nah, kemudian untuk pengelolaan dananya, nah itu melalui asuransi, nggak bisa langsung asuransi atau BPJS atau BPJS ya. Ini ada hubungan kerjasama Fasdiankes atau rumah sakit. Nah, rumah sakit itu menyediakan polis kesehatan kerja, diantaranya adalah penyakit paru kerja dan sebagainya. Nah, untuk peningkatan kualitas ini ya seperti kita ini, itu yang tugas kita ini di institusi pendidikan ini itu ikut menjamin kualitas layanan kesehatan di sini. Nah, itu bisa melalui penelitian, pendidikan, dokter spesialis, ya, pelatihan, hiperkes misalnya, ya. Ini tentunya kerjasama dengan organisasi profesi. Ini disinilah yang saya maksud itu seperti ini. Nah, lalu kalau ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat. Saya harapkan Anda bisa lancar studinya, bisa lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Amin. Amin. Anda, saya siap mendampingi. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Ya.